dipersembahkan oleh Permata Bank Syariah. didukung oleh Ya, tentu Anda semua penasaran siapa guru kreatif yang akan jadi tamu saya berikutnya. Untuk itu mari kita simak dulu liputan berikut ini. Inilah Locker Divergent, sebuah alat permainan edukatif yang diciptakan untuk kegiatan belajar siswa TK dan PAUD. Dari bentuknya, Locker Divergent ini seperti sebuah kotak lemari kecil, tetapi jika dibuka, terdapat berbagai peralatan bermain seperti papan tulis, gelas berisi air berwarna, aksesoris maze, panggung boneka, wayang kertas, dan masih banyak lainnya. Sebagai alat permainan edukatif, Locker Divergent ini memang didesain untuk membantu perkembangan anak usia dini dalam 5 aspek, yaitu pengembangan kognitif, fisik motorik, bahasa, moral keagamaan, dan sosial emosional. Dari sebuah kecamatan di kota Pekalongan inilah, Locker Divergent diciptakan oleh seorang guru bernama Puji Riswati. Locker Divergent ini bahkan telah terpilih sebagai juara 1 dalam lomba alat permainan edukatif pendidikan anak usia dini tingkat nasional pada tahun 2013 lalu. Kesehariannya, wanita yang kerap disapa Buris ini adalah seorang guru di TK Masito 15 Sukerjo, Pekalongan Timur. Ia telah mendedikasikan dirinya selama 7 tahun sebagai pendidik. Selepas bekerja, ibu dari 2 orang anak ini menjalankan perannya sebagai istri dan ibu di sebuah rumah sederhana bersama suami, anak-anak, dan kedua orang tuanya. Puji Riswanti adalah sosok yang patut diteladani karena semangatnya untuk mendidik tak pernah luntur dan sampai saat ini masih terus belajar dan mengembangkan kreativitasnya. Dan kini saatnya kita sambut Ibu Puji Riswati. Iya, terima kasih. Panggilannya Ibu Ris. Iya, terima kasih Ibu Ris. Silakan duduk. Ibu Ris mengajar di mana? Saya selama ini mengajar di TK Muslimat NU, Masito 15 Sukerjo, Pekalongan Timur. Oh, lengkap betul ya alamatnya ya. Harus lengkap, supaya Pak. tidak salah alamat seperti di lagu itu ya. Betul-betul. Iya. Sejak kapan jadi guru? Mulai 2007, tahun 2007 saya mengajar di TK. Artinya sudah berapa tahun itu ya? Hampir 7 tahun ya Pak ya, kalau tidak salah ya. Besok bulan Juni, pas 7 tahun saya 7 mengajar. tahun, baik. Nah, guru ini merupakan pilihan profesi atau karena kecelakaan lalu jadi guru? Ya, memang kalau diruntut dari sejarah pekerjaan saya, ini mungkin pilihan yang paling baik yang dipilihkan Allah untuk saya. Wow, paling baik Iya. jadi guru. Iya. Mengapa begitu? Iya, sebelumnya saya pernah jadi karyawan pabrik, pernah jadi TKW, pernah jadi penjahit, pernah mengabdi di kelurahan, dan ternyata Allah memberi jalan saya untuk mengabdi di TK Masito 15 Sukerjo. Dan ini profesi yang membuat Anda bahagia? Iya, karena dilihat dari posturnya kan. Iya. Bukan saya yang ngomong ya, Iya, Bu? betul. Iya. Baik, saya dengar karya ciptaan Anda, ya, box ajaib yang sekilas kita lihat tadi, Iya. itu menyabet juara ya, di dalam kompetisi apa? Lomba pengembangan alat permainan edukatif untuk anak usia dini yang diselenggarakan oleh Dirjen PAUD nih. Untuk tingkat Nasional. tingkat nasional. Iya. Iya. Nah, alat pendidikan edukatif ini Anda namakan apa? Locker Divergent. Locker Saya beri Divergent. nama Locker Divergent. Wah, keren betul namanya ya. Iya. Dari mana ide ini muncul? Selama saya mengabdi ya, untuk pembelajaran di anak TK ya pada khususnya atau di PAUD pada umumnya. Kadang secara umum masyarakat kan menilai PAUD itu pendidikan yang non formal ya. Padahal PAUD itu mencakup formal juga ya, termasuk TK itu. Kita tidak bisa memberikan pembelajaran secara abstrak karena mereka harus
konkret gitu. Jadi saya harus mencari media yang bisa saya gunakan sekiranya tidak membosankan. Jadi muncullah ide untuk membuat Alat loker peraga detergen ini. eksekutif, Iya. alat permainan edukatif. permainan edukatif yang apa ya, compact gitu ya. Ada berapa fungsi di situ? Pengembangan pada pendidikan anak usia dini itu sesuai Permendiknas nomor 58 tahun 2009, 5. Apa aja? Yang pertama itu adalah moral keagamaan, kemudian kognitif, bahasa, fisik motorik, dan yang terakhir sosial emosional. Dan itu bisa difasilitasi oleh peti ajaib ini? Insya Allah bisa semuanya. Ini peti atau alat permainan edukatif ini terbuat dari? Kayu sebagian besar. Namun juga ada aksesoris tambahan, itu ada kain flanel, ada kain, ada kertas. Hampir semua bahan yang kita temukan dalam kehidupan sehari-hari itu saya masukkan di sana. Boleh tahu, kalau kita ingin membuat atau berapa modal yang Anda pakai untuk membuat loker divergen ini? Terakhir saya kerjakan hampir 2 juta, Pak. 2 juta? Iya. Dan kemudian ada mainan apa aja di situ? Di situ ada beragam mainan yang bisa untuk mengembangkan 5 aspek tadi. Dan tidak hanya berhenti di mainan yang saya nanti tunjukkan, tergantung kreativitas guru dan anak untuk menggunakan loker divergen ini lebih maksimal lagi. Tapi saya dengar ketika Anda menjadi juara ya dengan presentasi alat ini, di balik kisah ini ada urusan operasi sesar. Iya. Apa hubungannya Anda dengan antara operasi sesar, ini anak kedua yang operasi ya, dengan kejuaraan yang Anda ikuti? Jadi waktu itu saya hamil 8 bulan, saya mendapat informasi dari Dirjen PAUD ini mengadakan lomba untuk pengembangan APE. Entah kenapa saya terpancing ya, tertantang, termotivasi untuk ikut. Saya kan punya sesuatu yang ingin saya kembangkan, tapi memang karena permasalahan dana, waktu, biaya itu jadi belum terrealisir. Waktu itu lombanya hanya berupa naskah, Pak. Jadi apa yang ada dalam benak saya sampaikan, saya coret-coret di kertas, saya buat bentuknya kira-kira konsepnya bagaimana. Dari konsep awal wayang, kotak wayang yang sebelumnya. Jadi saya, ini kalau buat gini gimana ya kira-kira. Pokoknya bisa mencakup kegiatan yang di Permendiknas itu. Oh, jadi itu lebih lomba ide dulu ya? Iya betul, ide, baik, kreasi, terus? nanti kita ajukan. H-2 sebelum penutupan baru saya kirim. Waktu itu sempat deg-degan juga, Pak. Kata Pak Posnya, saya tidak jamin ya Bu, ini nanti bisa nyampe sana tepat waktu. Aduh, gimana ya? Ini uang hanya mengungan istilahnya ya. Buat ngirimin naskah, ya udahlah bismillah. Kalau memang rezeki saya, mungkin bisa masuk 30 besar. Alhamdulillah, ternyata saya nominasi ke 30. Oh, Dari sehingga 600 dipanggil? Iya, ke Jakarta. Untuk mempresentasikan prototipenya. Apa urusannya dengan operasi sesar ini? Oh iya tadi ya. Iya. Kemudian ketika hampir mendekati hari H, untuk saya berangkat ke Jakarta, saya kan hamil 9 bulan. Itu saya bingung, ini saya kalau ikut lomba kondisi hamil, gimana bawa loker segede gitu, perutnya besar, badannya besar, nanti alatnya gimana. Kemudian saya konsultasikan dengan dokter, ini saya sampaikan bahwa tanggal ini waktu HBL itu waktu berangkat ke Jakarta. Jadi waktu hari persalinan HBL itu apa? Hari apa ya Pak? Pokoknya tanggal waktu anak itu lahir gitu loh Pak. Kan saya perkiraan juga perkiraannya juga sesar juga. Karena yang pertama kan juga sesar gitu. Saya konsultasikan, Pak tanggal sekian saya ada keperluan di Jakarta. Ketika dikonsultasikan, oke Bu bisa diambil tanggal sekian. Besok Pak, iya. Bisa diambil apanya? Bayinya. Oh. Jadi saya memutuskan untuk sesar. Akhirnya Anda untuk mengikuti lomba ini, akhirnya Anda sesar, bayi ditinggal, ibunya berangkat. Iya, sendirian. Dalam kondisi baru melahirkan? Iya, 2 minggu pasca melahirkan. Jadi siangnya saya baru cek kontrol ini, luka, malamnya saya berangkat ke Jakarta. Tidak sia-sia karena? Alhamdulillah berhasil jadi pemenang pertama.
Baik, berikutnya kita akan lihat bagaimana Ibu Riz atau Ibu Guru Riz memeragakan karyanya. Ikuti terus Ki Kandi.